Perang Tiongkok di Asia Timur pada periode Perang Dingin muncul sebagai bagian integral dari konflik proksi antara Blok Timur dan Blok Barat. Latar belakangnya dapat dipahami dari sejumlah faktor kompleks yang melibatkan kebijakan luar negeri, ideologi, dan ambisi geopolitik Tiongkok, Uni Soviet, dan Amerika Serikat. Nah, untuk memahami perjalanan sejarah ini, kita akan menyusuri masa-masa kritis sejak pecahnya Perang Sipil Tiongkok pada 1927 hingga normalisasi hubungan antara Tiongkok dan Amerika Serikat pada tahun 1970-an, yang membentuk panggung bagi dinamika politik antara Tiongkok Daratan dan Taiwan. Semakin rumit intrik politiknya, semakin seru ceritanya nih. Yuk upgrade pengetahuan kamu di @now, @knowledge. Pada abad ke-20, Tiongkok dilanda perang saudara yang memuncak dalam Perang Sipil Tiongkok di tahun 1927 hingga 1949, yaitu periode konflik panjang antara Partai Komunis Tiongkok atau PKT dan Kuomintang atau KMT. Nah, Perang Sipil dimulai pada tahun 1927 ketika Chiang Kai-shek, pemimpin KMT, memecat keanggotaan partai yang disinyalir membawa ideologi komunis dan memulai kampanye penangkapan para simpatisannya hingga ke wilayah Tiongkok Utara. PKT di bawah pimpinan Mao Zedong juga bergerak menuju wilayah pedalaman Tiongkok dan menyusun kekuatan mereka di sana. Pada awal tahun 1930-an, pertempuran sengit terjadi di berbagai wilayah dan menciptakan ketegangan yang sangat besar di antara kedua pihak. Nah, selama periode ini, Jepang pada waktu bersamaan mulai menunjukkan ambisi imperialismenya di Tiongkok. Invasi Jepang yang dimulai pada 1937 memaksa KMT dan PKT untuk sementara waktu bersatu dalam perang melawan musuh bersama, yaitu Jepang. Namun, persatuan ini tidak bertahan lama dan kembali terpecah saat Perang Dunia Kedua berakhir. Pasca Perang Dunia Kedua, KMT mendapati dirinya melemah dan terkikis oleh kelelahan perang serta korupsi internal. Sementara itu, PKT yang berhasil menghindari kehancuran total selama perang, bangkit kembali dan mendapatkan dukungan rakyat yang kuat di wilayah pedesaan. Pada tahun 1945, Chiang Kai-shek dan Mao Zedong sepakat untuk membentuk pemerintahan persatuan nasional yang ternyata tidak bertahan lama. Perjanjian tersebut hancur pada 1946 dan Perang Saudara kembali meletus dengan hebatnya. Pada 1949, KMT mengalami serangkaian kekalahan besar dan terpaksa melarikan diri ke Taiwan, sebuah pulau di luar pantai tenggara Tiongkok. Singkat ceritanya, kemenangan PKT pada tahun 1949 membawa berdirinya Republik Rakyat Tiongkok di daratan Tiongkok dengan ibu kotanya Beijing, di bawah kepemimpinan Mao Zedong. Nah, sementara itu, KMT melarikan diri ke Taiwan dan membentuk pemerintahan Republik Tiongkok atau ROC di sana dengan Taipei sebagai ibu kotanya. Pemisahan ini menandai awal dari konflik yang kompleks antara Tiongkok Daratan dan Taiwan yang terus berlangsung hingga hari ini. Perang Sipil Tiongkok secara tidak langsung berhubungan dalam konteks Perang Dingin antara Blok Barat dan Blok Timur. Sejak akhir Perang Dunia Kedua, Amerika Serikat menyediakan dukungan finansial dan militer kepada KMT dan melihatnya sebagai sekutu anti-komunis di benua Asia. Sebaliknya, Uni Soviet memberikan dukungan kepada PKT, menganggapnya sebagai sekutu ideologis dalam penyebaran komunisme. Nah, pada tahap awal Perang Dingin, Tiongkok terpecah antara dua ideologi utama, yaitu komunisme dari Uni Soviet dan nasionalisme dari KMT. Setelah KMT melarikan diri ke Taiwan, Tiongkok Daratan di bawah pemerintahan PKT menjadikan pangkalan utama komunisme di Asia sehingga menjadikannya pemain kunci dalam konflik global ini. Meskipun PKT mendapatkan kendali atas Tiongkok Daratan, KMT di Taiwan terus mempertahankan klaimnya sebagai pemerintah sah seluruh Tiongkok. Sementara itu, Amerika Serikat tetap memberikan dukungan kepada Taiwan, bahkan menjelang proses normalisasi hubungan kedua pihak pada 1970-an. Di tahun 1950-an, serangkaian krisis Selat Taiwan menyebabkan eskalasi ketegangan militer antara kedua belah pihak. Amerika Serikat terlibat secara aktif dalam melindungi Taiwan dari potensi invasi Tiongkok Daratan. Dan hubungan ini menjadi salah satu elemen paling kompleks dalam diplomasi global hubungan multilateral kala itu. Cerita tentang korban perang di kalangan Tentara Pembebasan Rakyat Tiongkok atau PLA yang loyal kepada Partai Komunis Tiongkok atau PKT selama Perang Sipil menjadi kisah yang dramatis. Nah, begini kira-kira kisahnya. Pada awal tahun 1940-an, ketika Perang Saudara membara di seluruh Tiongkok, banyak pemuda Tiongkok yang bergabung dengan Tentara Pembebasan Rakyat dengan satu tekad yang kuat, yaitu membebaskan negara mereka dari penjajahan dan ketidaksetiaan. Nah, banyak di antara mereka adalah kelompok muda yang bermimpi tentang masa depan yang lebih baik dan adil untuk bangsanya. Wang Li, seorang pemuda dari pedesaan di Provinsi Henan, adalah salah satu di antara ribuan pemuda yang dengan semangat patriotiknya bergabung dengan PLA. Ayahnya yang petani telah meninggal dalam serangan tentara bayaran KMT ketika Wang masih kanak-kanak.
Pengalaman pahit ini meninggalkan bekas mendalam pada hati Wang, dan dia bersumpah untuk membalaskan dendam dan melibatkan diri dalam perjuangan untuk keadilan. Sebagai prajurit muda, Wang mengalami pelatihan militer yang keras dan mendalam. Pendidikan politik yang diterimanya tidak hanya tentang keterampilan tempur, tetapi juga tentang kepentingan ideologis dan nasionalisme yang kuat. Wang dan rekan-rekannya menjadi pilar kekuatan revolusi komunis, serta memimpin serangan terhadap posisi KMT yang dikuasai di wilayah mereka. Nah, selama Perang Sipil Tiongkok, Wang dan rekan-rekannya mengalami berbagai kejadian tragis di medan perang. Mereka berjuang di front yang berubah-ubah, menghadapi kekejaman perang, kelaparan, dan ketidakpastian akan hari esok. Meskipun mereka seringkali kekurangan persediaan pangan dan ditempatkan dalam kondisi yang sulit, namun semangat perjuangan mereka tidak pernah luntur. Pada suatu hari yang mendung di Provinsi Jiangxi, pasukan Wang dikepung oleh tentara KMT. Nah, perang itu berubah menjadi pertempuran sengit yang meninggalkan banyak korban di kedua belah pihak. Wang kehilangan teman-temannya dalam serangan itu, dan luka-luka yang dideritanya menjadi tanda fisik dari pengorbanan yang dia dan rekan-rekannya telah lakukan. Selama pemulihan dari luka-lukanya, Wang melihat bahwa prajurit yang terbaring di ranjang-ranjang rumah sakit adalah cerminan dari penderitaan dan keteguhan hati mereka. Mereka adalah korban dari sebuah perang yang seharusnya membawa kebebasan, tetapi juga memakan banyak nyawa dan melukai banyak hati. Pada tahun 1949, PKP di bawah kepemimpinan Mao Zedong memenangkan Perang Sipil dan mendirikan Republik Rakyat Tiongkok. Harapan kemerdekaan akhirnya terwujud. Tetapi bayang-bayang perang dingin yang sedang berkembang membawa perubahan dalam dinamika politik global. Tiongkok daratan menjadi pusat perhatian dalam konflik ideologis antara Blok Timur dan Blok Barat. Wang, yang kini menjadi pejabat di pemerintahan yang baru, melihat negaranya terlibat dalam persaingan global yang lebih besar. Pada awal Perang Dingin, Tiongkok memang menjadi sekutu dekat Uni Soviet, dan hal itu membawa perubahan besar dalam politik luar negeri dan dinamika internal negaranya kala itu. Kan tetapi, pengorbanan yang Wang dan rekan-rekannya lakukan selama Perang Sipil seakan menjadi titik awal dari babak baru yang lebih kompleks dan menantang di masa yang akan datang. Ketegangan militer antara Tiongkok daratan dan Taiwan mencapai puncaknya selama krisis Selat Taiwan pada pertengahan 1950-an. Pada tahun 1954, Tiongkok daratan meluncurkan serangan artileri di sepanjang pesisir Tiongkok yang menghadap ke Taiwan. Amerika Serikat merespon dengan mengirimkan pasukan angkatan laut ke Selat Taiwan yang menghasilkan gencatan senjata pada 1955. Meskipun gencatan senjata mengurangi ketegangan militer langsung, kedua belah pihak tetap saling berhadapan di sepanjang Selat Taiwan. Nah, status quo ini tetap berlangsung hingga hari ini, dengan kedua pihak mengklaim kedaulatan atas wilayah tersebut. Puncak dari eskalasi kedua pihak meningkat ketika Amerika Serikat memberikan dukungan kepada Taiwan melalui kebijakan Umbrella Defense yang bertujuan untuk melindungi pulau tersebut dari potensi invasi dari Tiongkok daratan. Pada tahun 1954, kedua belah pihak menandatangani perjanjian pertahanan mutual yang memberikan jaminan keamanan dan dukungan militer dari Amerika Serikat kepada Taiwan. Hanya saja, hubungan Amerika Serikat dengan Tiongkok daratan sendiri memburuk seiring berjalannya waktu. Nah, perubahan besar dalam dinamika regional terjadi pada tahun 1970-an, ketika Amerika Serikat dan Tiongkok mendekati normalisasi hubungan diplomatik. Diplomat Amerika Serikat kala itu, Henry Kissinger dan Presiden Richard Nixon memulai pembicaraan rahasia dengan Tiongkok pada tahun 1971. Hingga barulah pada tahun 1972, Nixon melakukan kunjungan resmi ke Tiongkok dan menandai proses normalisasi hubungan di antara kedua negara. Normalisasi hubungan antara Amerika Serikat dan Tiongkok pada tahun 1972 menciptakan dinamika baru dalam Perang Dingin dan memberikan tekanan tambahan pada hubungan Amerika Serikat dan Taiwan. Pada tahun 1979, Amerika Serikat secara resmi menghentikan hubungan diplomatik dengan Taiwan dan mengakui PRC sebagai pemerintah yang sah. Meskipun Amerika Serikat masih menjaga hubungan dengan tidak resmi dengan Taiwan dan menyediakan dukungan militer, namun pengakuan diplomatik penuh justru diberikan kepada Tiongkok daratan. Seiring berjalannya waktu, hubungan antara Tiongkok daratan dan Taiwan mengalami perubahan dinamis, terutama dalam bidang ekonomi dan perdagangan. Pada tahun 1987, Taiwan mengakhiri hukum militer yang melarang kunjungan resmi ke Tiongkok daratan, serta membuka jalan kooperatif bagi kontak antara penduduk dan sektor bisnis. Ekonomi Taiwan berkembang pesat dengan mengirimkan investasi secara signifikan ke Tiongkok daratan. Meskipun hubungan tetap resmi mereka tidak bersahabat dekat, namun hubungan ekonomi yang kuat memunculkan ketergantungan saling menguntungkan di antara keduanya. Nah, gimana Sobat AdSense? Rasa penasaran kamu sudah terjawab? Jangan lupa untuk follow semua media sosial adsense.id. Sampai jumpa di tema-tema menarik bareng Dani di episode berikutnya. Salam pintar!